mau nggak mau semua ketika membuat keputusan strategis harus duduk bersama seperti kita podcast ini. Ngobrol dari hati ke hati, bagaimana nih solusinya supaya Jawa Barat lebih baik, bukan lewat keputusan sepihak ataupun yang struktural tadi. Kalau pendekatan semacam itu terus dilakukan untuk P3, bukan hanya di Jawa Barat ya, tapi di provinsi-provinsi lain, saya khawatir nanti bisa balik lagi ke dinamika bahkan menjadi konflik. Seperti itu. Mungkin untuk warga distrik konteks gitu ya, jadi mungkin seminggu atau 2 minggu ke belakang ini terjadi disinyalir. Saya juga kurang paham ya, itu kalau di media kan ada dari satu pihak, ada pihak yang lain, versi beda-beda. Ada penunjukan PLT baru di Ketua DPW PPP Jawa Barat. Nah, itu lumayan menghangat. Nah, terus ketika kita cek datanya sebenarnya Jawa Barat ini tuh untuk P3 menjadi lumbung sebenarnya. Itu bagus lah. Kita coba cek, ada 2 parameter gitu. Yang pertama tuh contohnya itu kualitatif gitu ya. Oke, kita lihat nih ada Pak UU, memang dia sempat jadi wakil gubernur, ada Pak PP. Tapi memang kalau mungkin popularitas memang Pak UU gitu ya. Tapi kalau dilihat datanya waktu pileg, suaranya tuh sangat kecil ya, jauh banget di bawah. Tapi kalau untuk Pak Pepep, dia secara personal suaranya banyak dan mengkonsolidasi orang gitu ya. Jadi mungkin ada yang cocok untuk pilkada, ada cocok yang memegang mesin mungkin ya. Kita yang awam ini Mas. Kita ke tengah semua supaya apa? Narasi besarnya kan P3 jadi partai besar lagi, P3 lolos parlemen, P3 menjadi representasi umat, bahkan yang bukan umat, yang bukan merasa terwakili Gen Z milenial itu masuk P3. Gitu. Ini kan kerja besar, nggak bisa kita istilahnya nggak solid begini gitu. Kalau dari sana berangkatnya, saya yakin harusnya yang dikedepankan kebijaksanaan. Harusnya Muswil itu penunjukan PLT itu menjadi tidak relevan. Muswil itu menjadi mengikuti alur saja. Kalau tidak salah waktu Pilpres kemarin tuh suara warga-warga P3 tuh cukup besar terafiliasi ke Anies ya. Sangat Mas. Sangat besar ya. Itu kalau di cross tabulasi data, ya P3 itu justru pendukung besarnya nomor 1 ke Anies Caimin, nomor 2 baru Prabowo Gibran, baru yang ketiga Ganjar Mahfud. Oke, warga distrik, halo lagi untuk sebuah diskusi lagi bersama Distrik Utara. Seperti sudah selama ini kita diskusi, udah banyak hal mengenai di Distrik Utara ini kita ngebahas, karena kita ngebahas pengembangan wilayah, kita sudah membahas dari sisi arsitektur, bahkan bencana, bahkan budaya, tapi kayaknya kita tidak terhindarkan akhirnya masuk ke dalam diskusinya big boys. Dimana kita mau nggak mau harus bicara mulai politik. Dan itu adalah masalah besar bagi kita Distrik Utara yang backgroundnya saya petualang, Indra businessman. Ampun. Jadi kita mau ngebahas politik, yang mana harus kita bahas pengembangan daerah harus bicara politik. Tapi untungnya kita diselamatkan karena malam ini kita ngobrol bareng seorang konsultan politik yang bernama Mas Agung Baskoro. Mantap. Selamat datang di distrik kami. Luar biasa nih distrik. Kita cari konsultan politik yang mantap, tapi muda. Terima kasih. Mantap. Jadi sebelum Mas Agung nanti tolong memperkenalkan diri sendiri. Ya tentunya kita tetap ingin menjaga standpoint kita ngebahas daerah nih, kan? Jadi kita semuanya dari distrik untuk republik. Sedap. Jadi kita memandang dari daerah walaupun. Limanya dapat tuh ik ya. Iya, betul. Keren. Nah, jadi kita pengen ngebahas yang partikular nih sebelum ngebahas yang umum. Betul. Artinya biasanya kita ngebahas nasional ketika bicara politik, kita akan bahas yang lebih regional. Dan mau nggak mau kita tentunya pada titik tertentu supaya lebih spesifik kita juga memilih salah satu partai untuk kita kaji malam ini. Gitu. Dan jadi malam ini kurang lebih kita akan bicara atau menganalisa kondisi politik
dari regional dan yang mana di sini regionnya adalah Jawa Barat. Dan partikularnya partai politik yang meskipun nanti Mas Agung boleh elaborasi mungkin sedikit sepak terjang politik yang lain. Kemudian kita akan bicara mengenai P3, dinamikanya, hubungan konflik pusat dengan daerah. Sedap. Iya. Boleh panas. Boleh panas. belum langsung konflik pusat dan daerah. Iya. Nah, jadi silakan Mas Agung mungkin sedikit pengantar bagaimana latar belakangnya. Jadi saya Agung, biasa dipanggil Agung Abbas. Kadang anaknya Baskoro gitu. Dia Abbas atau Baskoro, kadang Baskoro gitu. Jadi tergantung situasi. Kalau Agung biasanya teman-teman sekolah. Kalau Abbas biasanya teman-teman kuliah. Sedap. Jadi ada Ibas, ada Abbas. Beda jauh tapi ini untuk sementara. Untuk sementara. Baik dari elektabilitas dan kapasitas ya. Semoga menyusul. Amin. Tenang. Jadi kadang Baskoro kalau misalkan ketemu bule-bule dia susah ngomong Agung. Biasanya Agun gitu. Jadi Baskoro, Mr. Baskoro. Jadi tergantung siapa menarik. interaksi semacam itu. Nah, latar belakang saya kalau pendidikan jurusan politik pemerintahan di UGM, kemudian komunikasi politik UI. Kemudian kalau misalkan besar lahir di Medan, Sumatera Utara. Medan. Ya. Sampai SMA, saya SMA Negeri 3 Medan. Mas Firya suka berkayak di Toba. Di Toba. Di Toba. Iya. Jadi pengetahuan politik saya terkait dengan pendayungan di Danau Toba. Sangat dalam ya. Sangat dalam. Jadi saya sampai SMA di Medan. Nah, waktu saya kerja di Jakarta itu karir profesional dari 2012, berarti totally udah 14 tahunan. Sebagai pollster Mas, baik itu survei, konsultan maupun sebatas ya di luar praktek-praktek politik ya, misalkan kayak kalau yang waktu di Bukalapak itu apa itu Mas? Saya sebatas konsultannya aja tuh. Konsultan personal CEO-nya. Siap. Jadi beberapa perusahaan yang rela untuk dipublish, saya publish. Saya sering diajar untuk meeting Pak Mata, kayak petinggi CEO misalkan Unicorn atau tentang politik. Mereka butuh atau misalkan sama embassy terus sama kadang kalau teman-teman partai sering lah ya Mas, ketum sekjen dan seterusnya. Jadi berarti setelah podcast ini nanti anak muda juga izin mentoring politik. Dengan senang hati gitu. Jadi saya memang lebih banyak berkiprah di lapangan Mas sebenarnya. Jadi karena situasi saat ini, akhirnya saya baru ngomong ke depan studio layar semacam. Awalnya sih banyak di lapangan dan kandidat dan seterusnya. Biasanya kan kalau pollster lebih banyak mulai karir dari studio ke studio nih, sampai orang kampus kan. Kalau saya bukan orang kampus, saya di lapangan dampingi kandidat di dapil di daerah-daerah saya. Siap. Kayak Ari Totpol ya, kalau nggak salah gitu ya. Iya, dia juga mungkin awal mulanya di podcast baru masuk ke dunia praksisnya di kampus semacam. Tapi saya nggak tahu detail ya Mas. Tapi yang jelas memang saya lebih banyak dibentuk pengalaman politiknya di lapangan semacam itu. Nah, tapi makin kesini kebutuhan istilahnya audiens ataupun media terhadap analis politik sangat tinggi. Apalagi yang muda. Iya. Nah, jadi akhirnya ketarik tuh saya. Jadi akhirnya ya sambil saya berpraktek sebagai konsultan, saya juga analis. Jadi saya kalau misalkan memang ada hal-hal yang harus diketahui oleh teman-teman media, misalkan nih maaf, saya di Pilkada X mendukung kandidat X, saya disclaimer dulu tuh supaya nanti ketika mengundang tidak ada konflik-konflik interest. Atau misalkan ketika Pilpres juga gitu, artinya biar enak sama enak kan Mas, jangan sampai saya sudah declare ternyata ketika ditelaah punya keberpihakan gitu. Karena kalau analisnya kadang disuruh di tengah, tapi kan nggak bisa ke tengah juga. Betul. Mau nggak mau situasinya terkadang kita harus ngomong apa adanya, kadangnya juga harus bersikap kan Mas. Dan hampir semua analis kayaknya seperti itu. Ada kecenderungan. Walaupun tendensinya tetap di tengah. Jadi kecenderungan itu ya istilahnya sikap pribadi dia. Karena kan mau nggak mau kan orang akan nanya. Misalkan contoh nih, dalam waktu dekat
rumor spekulatifnya ada reshuffle. Betul. Ada yang nanya, menurut Mas Agung siapa aja yang di reshuffle? Hari Rabu yang ada kaitannya sama 8. Saya lihat saya langsung lihat tuh mana nih. Jadi maksud saya ditanya nama sih, Iya. saya nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kalau mau off cam, off the record, ayo kita ngomong setelah ini, saya bilang. Yang saya denger nih, situasi begini. Tapi kalau on cam begini, nggak bijak, karena itu kan hak prerogatif. Saya mengatakan saya lebih tahu dari yang punya kan. Siap. Jadi makanya kenapa ya kalau kita mau lebih jauh, ya kita ngomong di belakang panggung, saya bilang. Jadi sederhananya background saya begitu Mas. Sedap. Sederhananya. Sedap. Kalau mau lebih kompleks sambil ngobrol. Siap. Atau nanti pas offline. Saya penasaran. Jadi gitu Mas Agung. Nah, Jawa Barat nih Mas Agung. Provinsi dengan populasi terpadat. Tentunya ini Padang Kuruksetra ya. Ya, potensial. Jadi Mas Agung silakan enlighten us about apa yang terjadi akhir-akhir ini, apa yang perlu kita tahu. Iya. Dari Saya tuh tinggal di Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung sejak menikah. Tapi aura Bandungnya lebih kuat loh daripada Medannya loh. Iya loh. Saya kira orang Bandung. sudah di ini sama istri. Istri. Saya nikah 2013 ketika Pilgub Jabar. Sedang. Jabar waktu itu yang kepilih Pak Aher. Pak Aher yang kedua ya? Yang kedua 2013. Jadi saya ngerti dikit-dikit lah Jawa Barat dari Bandung. Nah 2013 kemudian sampai 2016 saya di sini sambil bolak-balik Jakarta Bandung. Saya pakai travel Mas. Bolak-balik karena kerja di Jakarta. Nah 2016 akhir sama istri saya pindah ke Kanada 5,5 tahun tuh. Wih, lama saya ya. ambil PhD di sana. Tapi saya sempat pulang balik tuh berapa kali ke Indonesia. Nah baru balik lagi ke Bandung di 2021. Nah, jadi cara saya melihat Jawa Barat melalui Bandung itu agak terbelah tuh. Nah di fragmen pertama saya melihat dalam konteks saya naik travel City Trans mobil merek. Betul. Iya. Tapi di segmen kedua saya nengok Bandung dari sisi WUS. Jadi yang travel ini kecepatan cuma 100 km per jam. Ya, dan sempat dulu kan waktu perbaikan tuh ya jadi lama banget ya. Betul. Nah, dari sisi WUS sekarang 350 km per jam. Iya. Jadi saya melihat dari sini ada pertumbuhan dan perkembangan positif. Alhamdulillah. Ya, jadi maksud saya, Bandung maju nih. Jadi saya misalkan mau ada acara di Jakarta, karena rumah saya kebetulan dekat Tegaluar kan, 5 menit aja semacam itu, saya sangat dimudahkan. Gitu. Jadi saya lebih cepat ke Jakarta dari Bandung ketimbang istri saya ke ITB. Siap. Istri di ITB. ITB itu saya. Sama, istri saya juga di ITB. Siap. Jadi kalau misalkan saya naik bus jam 6, kereta paling pagi, nyampe 6.45. Nah istri saya baru jalan, itu masih kena macet itu. Jadi saya melihat keterhubungan dari sisi transportasi massal itu sangat bagus, progresif. Walaupun di situ ada intervensi nasional. Ya, apakah lewat WUS-nya, apakah lewat jalan tolnya, mungkin nanti ada pengembangan soal katanya KRL mau dibagusin di Bandung, Kota Bandung dan sekitarnya. Kemudian juga ada jembatan-jembatan layang yang ditambah sebenarnya. Jadi yang memang perlu dibenahi. Kenapa saya mau transport? Karena saya orang yang paling nggak bisa lama-lama di jalan, Mas. Jadi kalau udah 30 menit di jalan tuh saya tidur. Udah lama ya. Jadi saya pengen tuh, karena pengalaman waktu di Kanada itu saya kemana-mana 15 menit nyampe, Mas. Jadi saya Ideal banget ya. desain tempat tinggal saya, kantor saya itu kalau bisa Secepat efektif, mungkin ya. efisien gitu. Cuman memang istri Romel kan, karena dia nggak bisa digituin. Saya bingung, gimana nih transportasi massal di kota Bandung supaya efektif kan? Agak susah karena misalkan stasiun kota Bandungnya ke ITB kemana itu juga nggak support, tetap kena macet gitu, Mas. Betul. Memang harus kayaknya pakai ini kan, kereta di atas Monorail ya. Iya, betul. supaya lebih efektif kan. Di Iya, Jakarta kan dikepung tuh. Betul. Ada MRT, ada LRT, ada Transjakarta. Dan Betul. saya membayangkan Bandung suatu saat transportasi massalnya ada banyak pilihan. Itu juga saya alamin, Mas. Jadi sebelumnya itu saya kan di Kota Baru. Iya. Nah, Kota Baru sini Pasteur set. Iya. Nah, mantap. Cepat itu ya. Cepat. Tapi istri itu ternyata
banyak ngajar di ITB Nangor. Oh, jauh. Jauh kan 120 bolak-balik. Nah, saya mikirnya lihat di peta, saya ke Dago dari Kota Baru sama Nangor sama aja. Betul. Jadi saya pindahlah ke Nangor. Iya. Di Lala ternyata beda. Iya. Kalau bawa mobil sih ya relatif mirip. Tapi ketika lewat jalan biasa, wah Susah. chaos itu. Chaos. Jadi saya melihat Bandung itu Jawa Barat dari sisi transportasi massal. Oke. Karena transportasi ini bisa menggerakkan banyak hal ya. Betul. Ekonomi, manusia, logistik dan seterusnya. Dan saya melihat ketika ada keterhubungan antara Jakarta dengan Bandung lewat transportasi dengan banyak pilihan, saya melihat kemajuan di sana. Jadi tinggal bagaimana SDM di Jawa Barat, di Kota Bandung dan sekitarnya mampu menangkap peluang ini nih. Nah, jadi saya kalau misalkan besok saya besok jam 6.30 saya ke Jakarta nih pakai bus. Itu banyak yang senasib kayak saya tuh, anak muda yang kerja di Jakarta tiap akhir pekan Ke Bandung. ke Bandung tapi balik lagi ke Jakarta gitu. Saya ngeliat ini kayak negara maju nih. Kayak di Jepang, kayak di China semacam itu, orang hilir mudik dalam waktu cepat balik lagi terus ya bagus kan gitu. Tapi apakah ini bisa merata? Kan itu penting tuh. Bagaimana ini bisa memberikan istilahnya trickle down effect pada sekitar. Misalkan saya jadinya butuh orang yang bantu saya, apakah sebagai asisten, apakah sebagai mungkin asisten pribadi, asisten rumah tangga, dan asisten-asisten lain. Itu kan ada efek ekonominya. Iya. Saya dapat tenaga kerja dari mungkin Bekasi, dari Bogor, Sukabumi, dari macam-macam kan gitu. Nah, tapi apakah orang seperti saya ada banyak di misalkan Kota Bandung dan sekitarnya yang bisa akhirnya membuka lapangan kerja kan? Seperti itu. Nah, itu yang saya masih tanda tanya nih, karena saya melihat Bandungnya melesat, misalnya karena kaum urbannya bagus, tapi daerah pegunungan selatannya itu kayaknya masih agak butuh waktu untuk mengejar. Nah, ini bagaimana kita bisa mengintervensi orang-orang pintar seperti Mas. Ampun. Dan ini membuat bias perspektifnya jadi bisa sangat jauh ya. Jauh. Apalagi kalau kita bicara politik kayak gitu itu menjadi istilahnya kalau orang dari perspektif yang dimana kemajuan itu sangat terasa. Iya. Kayaknya worth it gitu loh ya untuk kita apa yang kita lakukan ini suatu progres gitu. Tapi untuk daerah-daerah yang kelihatannya kok slow dan segala macam. Dan ini juga menarik. Jadi beliau ini merasakan 3 gubernur ya. Iya. Dari kanan ke tengah, sekarang ke kiri. Ampun. Iya, menarik. Tapi pada dasarnya semuanya memang punya ceruk masing-masing dan saya lihat Jawa Barat itu sangat inklusif gitu, menerima secara politik semua ideologi, semua ragam pikiran, perspektif, mau yang kanan, tengah, kiri, semuanya oke asal lu bisa kerja gitu. Asal lu bisa ngebuktiin lu bisa melakukan sesuatu. Contoh misalkan Pak Aher mungkin dari sisi religiositas jadi bagus. Kang Emil mungkin dari sisi teknokratis lumayan lah, walaupun mungkin ada beberapa catatan. Pak DM gitu, Pak Deddy gitu, saya melihat ada keterlibatan publik yang luar biasa dengan konten-kontennya. Itu bisa membuat demokrasi kita menjadi lebih sangat partisipatif, emansipatorik. Saya jadi aware gitu. Bahkan banyak yang ngaku itu gubernur aing dari Sumatera Utara. Gubernur aing gitu. Kok bisa sampai sono? Jadi maksud saya engage-nya luar biasa karena konten kan. Saya sangat happy gitu makin kesini dari sisi personalistic leadership itu makin bagus. Kemudian dari sisi institusi partai juga dinamis ya. Tidak ada yang benar-benar bisa. Jawa Tengah merah, nasionalis, Jawa Timur sangat kebagi 4 religi. Nah, Jawa Barat tuh dinamis. Bahkan cenderung katanya lebih populis, anarkis kan gitu. Jadi lebih fokus ke personalistiknya gitu. Siapa yang memang punya magnet figur yang kuat, dia megang kendali terhadap peta elektoral baik secara personal maupun institusional. Ya betul. Jadi figure oriented banget ya, kayak di Mens Rea itu ya Panji. Memang trennya memang party ID di kita rendah Mas. Kelihatan pemilih dengan partai politik itu 15% ke bawah. Jadi ketika pemimpin-pemimpin di Jawa Barat mampu mengartikulasi, mengagregasi kepentingan yang demikian, itu akan sangat membantu partai-partai kita semacam itu. Karena kalau bukan lewat figur, partai-partai ini jadi
fungsional gitu. Jadi nggak maksimal perannya, fungsinya untuk melakukan apapun lah. Pendidikan politik, regenerasi, sosialisasi, rekrutmen dan seterusnya. Jadi ya orang seperti Pak Aher, Pak RK, Pak KDM itu sedikit banyak bisa membuat warga akhirnya mikir, oh ini Pak KDM partai mana ya? Betul. Pak RK partai mana? Betul. Pak Aher partai mana? Dan mereka bisa melihat secara objektif. Oh banyak loh orang-orang partai yang oke. Oh banyak loh orang-orang partai yang oke gitu. Objektif aja. Walaupun saya perhatikan itu secara orang awam ya, Mas. Kadang mungkin Jawa Barat itu terlalu dekat dengan dekat dengan ibu kota ya. Jadi isu-isu yang dikonsumsinya itu sangat beririsan dengan isu-isu nasional gitu. Contohnya itu menurut saya KDM. Memang beliau mantap. Tapi kan mungkin alangkah lebih baik ada penyeimbang gitu ya. Tapi sekarang kan hampir tidak ada. 27 bupati wali kotanya kan tiba-tiba memiliki frekuensi yang mirip gitu ya. Nah menurut saya itu di satu sisi ya konsolidasi baik, tapi untuk rakyat tidak diberikan pilihan-pilihan. Sebelumnya mungkin kayak PDI itu Pak Ono agak diametral. Menurut saya itu justru untuk bagus, tapi tiba-tiba berubah. Saya tidak tahu seperti apa, tapi kemarin kan bareng Pak KDM dan lain sebagainya gitu. Melawan Pak KDM itu dalam artian positif ya. Ya harus pakai data. Harus pakai karya dan kerja. Karena dia orang yang pakai data, kerja dan karya gitu. Jadi yang mengkritik harus juga lebih effort untuk mengimbangi. Kalau hanya sebatas beda, lawan, merdeka gitu kan. Nggak bisa Pak KDM nggak bisa berdekatan kayak gitu. Atau mungkin karena ini juga kali Mas. Kalau saya cek itu kan secara PAD likuiditas government daerah di Jawa Barat itu kan kebanyakan untuk gaji. Kayak Ciamis, Majalengka. Jadi mungkin mereka itu juga sangat tergantung sama dana dari provinsi dan nasional. Makanya ruang untuk berbeda secara rona kepemimpinan itu agak susah. Mungkin ya. Jadi memang hari ini ya suka atau enggak memang ada narasi soal efisiensi yang itu sudah dibuktikan karena memang ada program-program populis kan. Jadi mau nggak mau banyak kepala daerah itu harus menyesuaikan sehingga ruang fiskal mereka untuk bermanuver juga semakin kecil. Jadi misalkan berbeda sikap terlalu diametral dengan gubernur juga berisiko tinggi nih gitu. Tapi kalau dalam artian yang positif, konstruktif saya kira ya maju aja gitu. Karena apa? Karena memang Jawa Barat ini harus dalam tanda petik dikeroyok dengan program-program yang yang bagus banget gitu. Bukan hanya dari provinsi, bukan hanya dari nasional, bahkan dari luar gitu. Jadi saya melihat ya mau nggak mau inovasi seorang kepala daerah dituntut gitu. Dan kalau mau inovasi kan Pak KDM orangnya inovatif juga. Jadi kalau lo mau inovasi basis datanya apa, outputnya gimana, siap nggak dia kan? Masalahnya belum tentu semua kan? Head to head semacam itu ngobrol 4 mata dengan Pak KDM karena berapa kali yang berbeda dan melawan beliau ketika 4 mata gelap. Saya lihat anti klimaks nih, nggak masuk di mana gitu kan. Saya lihat harus kuat semuanya pikirannya, datanya. Contohnya ini, Mas, saya perhatikan gitu ya kayak Garut. Garut itu kan dia itu dulunya rektor. S1, S2 kalau tidak salah tuh ITB. Kemudian wakilnya pun S2 MBA ITB. Jadi kan ada pensuasanaan beda ya. Kemudian kalau tidak salah tuh bupatinya itu pun selain rektor S3 dia tuh orang NU. Kan kanan terdidik tuh ya. Tapi narasinya tuh nggak keluar. Nggak keluar. Karena memang Pak KDM ini bisa bahasa saya sangat populis, konten-kontennya juga membumi. Jadi mau nggak mau yang berinteraksi ataupun mungkin berbeda pandangan, perspektif harus bisa mengimbangi, Mas Minimal bukan melampaui, mengimbangi. Jadi dengan warna background tadi dari user didik bisa nggak itu terimplementasi ketika berinteraksi, ketika membuat perda, policy dan seterusnya. Nah, Pak KDM lihat bukan orang lapangan beliau, bupati Purwakarta, politisi juga. Kanda HMI nah makanya jadi sekarang juga punya orbit nasional yang gitu. Banyak elit. Jadi mau nggak mau ya kepala daerah baik itu bupati, wali kota harus menyesuaikan. Ini kepala daerah gubernurnya ini kualitas saya nggak mau ngomong 2029 kualitas 2029 gitu. Jadi ya mau nggak mau berarti wali kota
kemudian bupatinya ya mau nggak mau up, ini kualitas nasional Iya, betul. harusnya. Iya. Standar kerjanya harus standar nasional. Betul. Gitu. Supaya apa? Bisa ngimbangi gubernurnya yang standar nasional, Siap. Ya, bahkan betul. internasional. Siap. Iya. Dan ya apapun yang terjadi di Jawa Barat tentunya jadi juga ikut nyetel juga apa yang terjadi di pusat pasti ya. Dan di tataran kepengurusan partai pun jadi begitu ya. Betul, betul otomatis. Jadi karena populasi besar, ya. Terus suka atau enggak, setiap isu yang berkembang di Jawa Barat, apalagi gubernurnya karena memang suka tampil ya, konten gitu, jadi isu nasional. Bahkan ya banyak yang mengatakan bahwa ini gubernur dalam tanda petik gubernur Indonesia. Iya, Jadi orang melihat Jawa Barat hari ini, walaupun mungkin sebelumnya enggak secara langsung ya, lewat mungkin Kang RK semacam itu kan, saya melihat ada soal semacam nasionalisasi Jawa Barat atau menasionalisasikan Jabar semacam. Jadi Jabar hari ini dilihat semua provinsi, kota, kabupaten yang lain gitu. Jadi mau nggak mau apapun yang terjadi di Jawa Barat, apapun yang diekspos oleh misalkan gubernur ya KDM gitu, akan mendapat perhatian lebih dari semua. Jadi maksud saya ini positif, tapi juga bisa menjadi bumerang juga kalau misalkan tidak terwujud dalam karya-karya nyata, policy juga semacam itu. Karena kan dilihat semua nih, pasti kan nggak semua orang lihat positif kan. Ada yang lihat nih kurangnya Pak KDM Jawa Barat apa aja ya, gitu kan, iseng gitu, kecil gitu kan. Itu jadi saya melihat ini bagus, tinggal ya Pak KDM bisa menginstitusionalisasi kerja-kerja timnya supaya nggak jadinya ya Superman tapi super tim kan gitu. Takutnya kayak dulu Pak Ahok ya. Persis, jadi ketika selesai nggak berlanjut. Kita pengen apa yang dilakukan Pak KDM ini bisa berlanjut, bahkan didukung birokrasi yang handal gitu, tim yang solid gitu. Dan akhirnya orang nggak bisa nengok celah gitu. Ini perform semua kok, kerjanya terinstitusi dengan baik, bahkan banyak prestasi yang dihasilkan gitu. Artinya apa? Misalkan Pak KDM suka membuat konten, mau nggak mau kan aparat di bawahnya harus terlibat ketika di-mention di YouTube, di X, di Instagram, ayo gerak gitu. Mau nggak mau mereka harus juga terbuka aspirasi wali kota bupatinya kan. Kalau nggak nanti ditanya tuh, lu gimana kamu tahu aspirasi di bawah? Kok lebih tahu saya? Saya yang paham semacam itu. Wah, ternyata seru juga ngomong politik. Iya. Ampun. Nah, dan ya itu apa kayaknya ini serialnya bakal banyak. Siap. Izin. Agung. Iya. Ya, jadi apa namanya? Dan kalau kita seperti yang kita bicarakan dari awal, kita harus memilih salah satu partai untuk kita bahas. Iya. Dan apa yang menjadi relasi dinamika partai yang menjadi sangat yang kemarin hangat, cukup hangat adalah P3. P3. Nah, itu bisa mungkin sedikit beri pengantar sepak terjang P3 di Jawa Barat. Iya, Jawa Barat P3 ini saya lihat up and down gitu. Namun memang ya kita tahu di nasional dalam konteks DPR RI secara kuantitatif memang trennya turun. Dapat kursi karena di nasional nggak lolos parliamentary threshold. Betul. 3,87. Kurang 100 ribuan. Iya. Nanggung gitu. Jadi sangat disayangkan karena P3 ini kan partai legend ya. Harusnya punya mesin politik yang fit and proper untuk lolos parlemen yang cuma 4% semacam itu. Jadi saya memang sedih ya, berharap ini bisa lebih baik di 2029 karena ada ekosistem politik yang diciptakan MK dengan putusan menurunkan parliamentary threshold. Betul. Pembahasan terakhir di balik yang saya dengar isunya 3%. Dari 4% diturunkan 3%. Sementara ya. Iya. Per malam ini. Semalam bisa jadi berubah. Per malam 3%. Jadi kalau kemarin ketiga dapat 3,7, artinya potensi masuk sangat besar. Nah, cuman kan kalau ini nggak solid di internal setelah kemarin ada dinamika yang juga cukup hangat, ini kan repot gitu. Jadi bagaimana cara dan ceritanya internal di P3 harus solid, baik di level lokal maupun nasional. Apalagi dalam konteks Jawa Barat. Jadi kalau misalkan di level nasional memang belum dapat kursi, tapi di level provinsi suaranya trennya rebound gitu kan. Jadi saya melihat ada sisi positif yang harus diapresiasi dari pengurus provinsi karena sudah bekerja luar biasa, dan ini juga masukan buat DPP nasional. Karena yang jadi soal saya lihat
bukan di internal atau pengurus provinsi, tapi justru bagaimana nasional itu memahami dinamika di lokal termasuk di Jawa Barat. Strateginya kan harus khas berarti. Karena tiap dapil itu kan beda-beda, nggak bisa dengan pendekatan struktural atas kemudian harus seragam, itu nggak bisa kan. Jadi harus ada yang bottom up, ada yang middle up aspirasinya. Ya top down perlu, tapi ya jangan sampai 100%. Karena ini kan eranya sudah beda. Situasi sosiodemografinya lain. Yang paling paham dapil pasti ya orang-orang di dapil. Nah, pusat harusnya menyerahkan keputusan apapun yang sifatnya strategis di DPW harusnya. Kalau saya ini sifatnya dari DPW memberikan rekomendasi, pusat mempertimbangkan, ya kemungkinan besarnya harusnya tidak ada perbedaan gitu. Karena semangat dan spiritnya kan tadi ingin bersama, bersatu, solid. Nah, cuman kalau saya lihat ke sini-sini memang ini tantangan internal baik secara nasional maupun lokal dalam konteks Jawa Barat, bagaimana setelah punya dinamika hangat, ya saya nggak mau ngomong konflik, ini bersatu bersama dan mencari titik temu terus. Itu nggak bisa dengan mindset yang sama, pasti ada residu-residu politik yang terjadi pasca dinamika hangat itu mengemuka karena sampai dimediasi oleh negara kan semacam itu. Jadi mau nggak mau semua ketika membuat keputusan strategis harus duduk bersama seperti kita podcast ini, ngobrol dari hati ke hati, bagaimana nih solusinya supaya Jawa Barat lebih baik, bukan lewat keputusan sepihak ataupun yang struktural tadi. Kalau pendekatan semacam itu terus dilakukan untuk P3, bukan hanya di Jawa Barat ya, tapi di provinsi-provinsi lain, saya khawatir nanti bisa balik lagi ke dinamika hangat, bahkan menjadi konflik. Seperti itu. Mungkin untuk warga distrik konteks gitu ya, jadi mungkin seminggu atau 2 minggu ke belakang ini terjadi disinyalir, saya juga kurang paham ya, itu kalau di media kan ada dari satu pihak, ada pihak yang lain, versi beda-beda. Ada penunjukan PLT baru di Ketua DPW PPP Jawa Barat. Nah, itu lumayan menghangat. Nah, terus ketika kita cek datanya sebenarnya Jawa Barat ini tuh untuk P3 menjadi lumbung sebenarnya. Itu bagus lah. Hampir 1.100.000-an lah. Dan itu pun rebound. Dari sisi kursi pun kan itu naik dari 3 ke 6. Kemudian dari sisi personal juga itu kita cek itu sekitar 130. Jadi itu drastis lah itu. Itu sangat drastis. Nah, jadi pas kalau kita lihat awalnya diskusi Mas di sini, ini kita gimana ya kalau terkait politik, tapi menarik itu secara tidak disadari gitu ya. Partai itu kan organisasi publik. Wah, kayaknya kita baik nih mendiskusikan ini gitu. Di satu sisi ini menjadi balancing, tapi kalau Mas Priyo bilang ini bagaimana pusat dan daerah ini beradu kepentingan gitu. Dengan padahal di sisi lain Jawa Barat sendiri untuk P3 ini sudah bagus gitu ya. Makanya jadi sebenarnya ini bisa dimoderasi, ya dalam artian dicari titik temunya. Kira-kira dengan aspirasi yang ada di grassroots, ya progresif menurut saya. Karena dari sisi dimensi teknokratisnya kan prestatif nih. Ya ketuanya, pengurusnya, otomatis harusnya diapresiasi. Diberikan insentif politik ekonomi dan sosial. Itu malah gitu disinsentif. Ini kan kalau dirasionalisasi secara objektif, nggak masuk nih barang kan. Sepakat. Oke, ya maksud saya begini, ini kan ada masukan aspirasi dari publik dan ini bentuk rasa sayang dan cinta kita sama P3 sebenarnya. Jadi ini kenapa bisa begini? Gitu. Nah, kalau misalkan tidak begini, peluangnya bagaimana? Karena apa? Karena kita pengen P3 itu besar, ya lolos parliamentary threshold, bahkan dari Jawa Barat mengirimkan lagi wakilnya ke DPR RI, dan untuk karena ini tugas yang besar, ya otomatis harus bersatu bersama gitu. Dan mencari titik tengah itu menjadi sebuah keniscayaan dan menurut saya tidak ada salahnya untuk duduk bareng, merumuskan ini bareng-bareng supaya apa? Publik melihat ya bahwa P3 sudah berbenah dan berubah, dan ini bisa menjadi alternatif mereka untuk menyuarakan aspirasi khususnya bagi umat Islam semacam itu. Dan ya saya berharap hal-hal semacam ini bisa terus diminimalkan, Mas Priyo. Karena apa? Karena
Kalau partai yang lolos parlemen itu semakin kecil, semakin sedikit, saya khawatir nih, yang nggak terrepresentasi ini larinya nanti bisa ke jalan. Betul. Nah, kita kan nggak mau kayak gitu. Betul. Kita pengen demokrasi kita semakin terkonsolidasi, Betul. mampu memberikan substansinya, dan partai itu salah satu instrumen utama demokrasi yang mengimplementasikan itu semua. Dan P3 bisa menjadi salah satu role model kalau memang bisa menyelesaikan dengan cepat dinamika di internalnya seperti itu. Itu menarik. Kita juga diskusi di internal itu posisi partai itu tuh satu mungkin corong kepentingan dari warga ya, dan yang di kanan itu memang sebagian mungkin ada di PKB, tapi yang sangat kanan kayaknya di P3. Tadi kita juga kepikiran kalau P3 ini tidak solid. Warga yang tadinya diwakili ini nanti seperti apa corongnya. Terus yang kedua, fungsi partai itu kan mendevelop pemimpin. Nah, menurut saya sih pemimpin-pemimpin dari kanan pun menurut saya menarik dicermati gitu ya. Bagaimana Jawa Barat ini tadi walaupun inklusif tapi yang kanannya pun cukup banyak. Bagus. Potensial. Selama ini memang kan yang kalau di nasional itu yang tampil PKB sama PKS. Betul. Nah, P3 ini memang punya ceruk suara yang punya kemiripan dengan PKB sebenarnya. Tetapi saya melihat makin ke sini kan soal-soal ideologis itu menjadi dalam tanda petik ya kurang relevan. Gimana tuh Mas? Demografinya sekarang dipengaruhi Gen Z milenial. Mereka digital native. Mereka dalam tanda petik dikooptasi oleh algoritma. Partai itu harus mampu membaca situasi kekinian tadi. Gitu. Bagaimana dia bisa membaca nih masalah anak muda hari ini apa Gen Z milenial? Pengangguran kan, harga sembako. Walaupun harga emas lumayan gitu. Ampun, jadi ingat lagi. Kemudian yang ketiga apa lagi? Ya soal-soal sederhana kalau di kota urban transportasi massal, kemacetan, lingkungan, sampah. Kalau di desa soal-soal bagaimana terkait kemiskinan bisa dikurangi. Nah, saya berharap P3 bisa masuk ke masalah itu. Ambil aja satu masalah. Contoh misalkan masalah pengangguran. Solusi P3 di Jawa Barat untuk mengatasi pengangguran apa? Orang akan ngebandingin itu dengan partai Islam yang lain maupun partai nasionalis yang lain. Nah, tapi mau nggak bertungkus-tungkus menceburkan diri ke situ menyelesaikan sampai tuntas gitu. Karena apa? Karena kalau tidak kayak gitu, saya khawatir partai ini terputus dengan masyarakat yang dia wakili. Gen Z milenial tadi. Jadi kita ngomong Gen Z milenial, kita ngomong sebatas dia terrepresentasi di pengurus misalkan. Oke, itu satu hal. Atau ketika nanti 2029 mereka punya representasi. Tapi yang lebih utama, bagaimana P3 ataupun partai lain bisa menjawab problem-problem sehari-hari itu. Kalau mereka serba hadir, bukan hanya di timeline tapi juga dalam kehidupan nyata mereka, itu kan luar biasa. Orang akan melihat P3, wow, beda nih, apalagi misalkan P3 Jawa Barat bisa membaca tren itu. Misalkan di sosmed aktif akunnya. Semua pengurus macam itu, bahkan level institusi, kemudian programnya juga terdelivery dengan baik secara konkret di masyarakat. Terus pemimpin-pemimpinnya tampil semua. Dalam artian di sini saya juga melihat P3 bisa menjadi sesuatu. Karena banyak juga nih partai-partai baru deklarasi. Gitu kan. Nah, dua yang ini ya. Nah, tapi P3 sudah punya mesin. Betul. Ya 3,87 di nasional, kemudian di lokal rebound gitu. Itu kan sayang. Di price, dikapitalisasi. Dan loyal ya. Betul. Tinggal dilantik dengan program yang konkret, ideologi yang konsisten, harusnya bisa jadi partai besar lagi. Ngobrol juga sama Mas Priyo, kan Mas Priyo tuh premis ya, wah kayaknya ini konflik pusat daerah nih. Tapi kata kita, coba Mas Priyo kita ini dulu, kesampingkan dulu. Kita coba cek, ada dua parameter gitu. Yang pertama tuh contohnya itu kualitatif gitu ya. Oke, kita lihat nih, ada Pak UU, memang dia sempat jadi wakil gubernur, ada Pak Pepe. Tapi memang kalau mungkin popularitas, memang Pak UU gitu ya. Tapi kalau dilihat datanya waktu pileg, suaranya tuh sangat kecil ya, jauh banget di bawah. Tapi kalau untuk Pak Pepe, dia secara personal suaranya banyak dan mengkonsolidasi orang gitu ya. Jadi mungkin
ada yang cocok untuk pilkada, ada cocok yang memegang mesin. Mungkin ya, kita yang awam ini Mas. Oh kayaknya nggak masuk juga nih logika. Oke, kita masuk coba ke institusi partai. Ada ART dan lain-lain. Tapi kalaupun kita lihat kalau dari media ya, kita belum pernah baca ADART-nya. Sebenarnya PLT ini mau habis di bulan Maret. Sebentar lagi. 1 bulan lagi. Iya, 1 bulan lagi. Februari. Iya, udah 1 Februari. Iya, betul. Sangat 1 bulan lagi. Kemudian itu pun mau muswil juga. Iya. Jadi urgensinya di mana gitu. Nah, makanya kita ini kenapa ya? Mungkin ke Pak Agung siapa tahu. Kalau ditanya dimensi teknokratisnya nggak masuk. Nggak masuk ya. Tapi kalau ditanya dimensi politiknya, masuk aja. Ya karena ini politiknya kuat kan. Jadi ya kalau di politik tuh ada dimensi itu ya. Iya, maksudnya memang kalau kita mau rasionalisasi sampai pada level apapun nggak akan masuk. Misalkan dimensi teknokratis, dimensi yuridis, hukum. Kalau udah politik masuk, selesai itu. Jadi yang hanya tahu pasti kan otomatis ketum dan ya mungkin Pak UU ya ataupun orang-orang di sekitar beliau karena ada pertimbangan-pertimbangan yang kalau bahasa kita hak prerogatif ketum kan untuk memilih. Tapi kan memang kita nggak bisa ngomong istilah saya itu ada kebijakan policy. Tapi di politik itu yang penting itu kebijaksanaan. Gimana tuh Mas coba kita biar yang muda-muda ini wisdom. Jadi bukan kebijakan tapi kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Tadi yang saya bilang titik temu, titik tengah itu levelnya wisdom. Kebijaksanaan. Kalau kita ngomong kebijakan, aturan ADART, konflik pasti ujung-ujungnya meja hijau. Politik saya bilang kita nggak pakai nalar itu, kita pakainya kebijaksanaan. Ini ada kebijakan. Kebijaksanaannya apa? Diskresinya supaya kita adem nih. Kita ke tengah semua supaya apa? Narasi besarnya kan P3 jadi partai besar lagi. P3 lolos parlemen. P3 menjadi representasi umat. Bahkan yang bukan umat, yang bukan merasa terwakili Gen Z milenial itu masuk P3. Gitu. Ini kan kerja besar. Nggak bisa kita istilahnya nggak solid begini gitu. Kalau dari sana berangkatnya, saya yakin harusnya yang dikedepankan kebijaksanaan. Harusnya muswil itu penunjukan PLT itu menjadi tidak relevan. Muswil itu menjadi mengikuti alur saja. Semacam itu karena kan pesan yang saya lihat waktu Menkum Menteri Hukum menjadi mediator ketika ada dinamika di pusat. Itu kan berharap ini bisa terus diselesaikan lewat wisdom tadi. Ya, masing-masing dengan kepala dingin bisa di tengah, duduk di tengah, ngobrol dari hati ke hati. Akhirnya Pak Mardiono sebagai ketum, Pak Agus waketumnya. Kan indah seperti itu. Nah ini pun juga begitu harusnya. Ya, kayak kanda-kanda HIPMI kan bersaing buat bersanding gitu ya. Persis gitu. Jadi maksud saya, ya udah ketika mau menunjukkan PLT pun harusnya nalar itu yang dikedepankan kebijaksanaan supaya tidak ada eksesnya, supaya adem. Karena kan masing-masing punya basis. Pak UU misalkan basis publiknya memang pernah sebagai wagub, Kang PP misalkan sebagai anggota dewan semacam itu. Ini kan kalau digabungkan dahsyat. Kita nggak perlu istilahnya mempertandingkan dua hal itu, mempertentangkannya gitu. Nah, masukan saya ya bagaimana duduk bareng, solusinya apa sehingga P3-nya besar lagi di Jawa Barat, bahkan bisa menjadi referensi P3 seluruh Indonesia. Bagaimana mengelola dinamika faksi-faksi yang ada gitu supaya apa? Supaya ya tadi narasi besarnya bisa dikerjakan. Tapi kalau fokus di internal solid dari dinamika ya ada misalkan kemungkinan konflik juga, kita nggak bisa ngomong yang besar-besar, kita nggak bisa ngelakuin program-program, fokus di situ terus. Sementara partai-partai baru belum nanti DPC ya. Betul. Partai-partai baru ini juga punya magnet tersendiri. Betul. Ya, partai-partai yang lama apalagi mereka punya inovasi juga, mesin juga lama-lama saya khawatir mesin P3 di Jawa Barat digerogoti Mas. Saya juga kemarin lihat Mas Priyo udah udah pegang-pegang bambu. Wah, kata saya udah mau bikin kentungan nih. Ampun. Iya. Wah, sekarang udah pegang-pegang bambu nih. Tinggal ibu. Tumbuh Maret Mas, aku paham. Warna oranye mirip yang sebelah juga. Iya, mirip. Iya. Aduh, siap. Kentungan oranye. Tapi kita juga suka bilang apa kan kita perspektifnya itu daerah. Regional development ya. Apa kadang seringnya
kadang-kadang dan mungkin sekarang ini contohnya ini P3 seakan-akan itu pemain daerah ini tuh dalam tanda kutip terzolimi atau dipukul dari pusat gitu. Nah, kalau kayak gini tuh seakan-akan memang power kan di pusat gitu ya. Dan ini kan banyak terjadi. Nah, di sisi lain kan partai itu generate leader. Menurut kami yang paling baik itu kan dari daerah, paham lapangan, tahu masalah. Nah, tapi kalau polanya seperti ini tuh susah. Ini orang daerah ini tuh gimana Mas menyikapinya? Jadi agensi level daerah itu seperti di veto. Nah, seperti di veto ya. Komplek ya. Jadi memang ini salah satu pekerjaan rumah kita pasca reformasi, Mas. Jadi kita berhasil mendesentralisasi fiskal kita. Kita berhasil mendesentralisasi pemerintahan kita lewat otonomi daerah dan otonomi khusus. Nah, partai sebagai instrumen utama kita berdemokrasi belum mau mendesentralisasi kuasanya. Semua partai strategis itu pasti butuh tanda tangan ketum dan sekjen. Jadi kalau seperti itu, ya saya khawatir ini bisa menjadi presiden bagi pembangunan demokrasi kita di level-level lokal, bagi pembangunan demokrasi kita secara substantif gitu. Karena yang tahu daerah kan orang lokal sendiri. Jadi kalau saya sih masukannya ya ketika nanti ada bahasan ADART di P3 ataupun di partai-partai lain, ini perlu dimasukkan ataupun direvisi undang-undang paket politik yang sedang dibahas di Balek ya. Bagaimana ya pengurus-pengurus partai lokal, apakah DPW, DPD itu punya kuasa atau punya otonomi untuk memutuskan nasib mereka, untuk memutuskan siapa kandidat kepala daerahnya, siapa kandidat legislatifnya, tidak serta-merta kemudian dari pusat menginjeksi wajib harus gue pecat. Nggak bisa begitu. Kalau bahasa-bahasa kurang, bahasa-bahasa yang tidak wisdom itu terus digunakan, saya khawatir partai besar sekalipun akan bubar gitu loh. Ya termasuk P3 kalau nggak hati-hati nih pendekatan struktural terus digunakan. Padahal di pandangan orang itu P3 dan Golkar terasa inklusif ya. Inklusif. Tapi tetap ada dimensi itu dan kalau saya melihat partai-partai besar makin ke sini saya lihat makin demokratis, Mas. Ya, makin lebih inklusif. Ketika memutuskan misalkan kalau misalkan di sebuah partai yang memang pernah bekerja sama dengan lembaga saya, ketika memutuskan kepala daerah itu pertimbangan teknokratis berdasarkan hasil survei menjadi utama. Bahkan di beberapa partai itu hasil survei menjadi patokan, surat rekomendasi diberikan. Yang bisa mengalahkan hasil survei kayak elektabilitas hanya isi tas. Dengan ampun dan ketentuan berlaku. Jakarta kan. Siap. Jadi semua ketika mencalonkan kandidat bupati, wali kota, gubernur, bahkan kandidat caleg gitu, itu berdasarkan hasil survei. Itu kan sangat meritokratis. Jadi hasil survei begini, ya sudah kita harus ikutin. Nah, tapi kan di politik kadang suka ditimpa, tiba-tiba diinjeksi perintah langit katanya. Waduh, mana? Waduh kan. Ada yang suka bilang kan dari Sidratul Muntaha. Tapi itu nggak selalu. Tapi makin kesini saya lihat progres bahwa di partai ada kesadaran. Cuman kan ini harus terinstitusi. Nggak bisa berdasarkan political will ketum, political will sekjen. Nggak bisa. Ini harus terinstitusi supaya apa? Demokrasi kita lebih baik dan naik kelas. Seperti itu. Nah, P3 harusnya karena sudah lama berdiri, partai legend, mestinya sistem demokrasi di tingkatan internal harusnya semakin baik. Supaya apa? Derajat demokratisasinya itu jalan. Bahkan dalam beberapa hal karena di partai senior harus menunjukkan lebih demokratis, lebih kedewasaan. Kedewasaan lebih kuat semacam. Cukup ironis ya, di satu sisi penopang demokratis itu kan partai. Di sisi lain partainya sendiri justru kurang bergulat. Contoh misalkan presiden 2 periode. Ketumnya nggak 2 periode. Ampun. DPR 2 periode aja. Dibatasi kan? Betul. Fair kita ngomong. Betul. Masalahnya nggak sesederhana itu, Bu. Soalnya ekosistem itu pun yang membuat peraturannya ya. Mereka yang buat aturan, mereka yang menjalankan aturan. Kalau saya ngomong
ketum 2 periode rame pasti. Iya. Wah, Mas Betul. Agung ini wah. Ampun. Anggota DPR hanya 2 periode. Iya. Karena bupati 2 periode, Iya. wali kota 2 periode, sampai presiden 2 periode. Betul. Kenapa ketum nggak boleh 2 periode? Supaya apa? Regenerasi jalan, Betul. kaderisasi jalan. Orang akhirnya optimis, gua bisa kok jadi ketum. Mobilitas Iya. vertikalnya jelas ya. Jadi akhirnya regenerasi nasional secara keseluruhan jalan, Mas. Kalau dibatasi, karena esensinya demokrasi itu pembatasan. Iya. Pembatasan, kalau Betul. nggak ada pembatasan bukan demokrasi. Iya. Betul. Emang nggak ada satupun yang punya wacana itu, tidak? Belum. Belum. Karena nggak mungkin kan anggota dewan buat aturan Betul. Iya. batasi ketum. Betul. Mati dia. Ketika ke MK nanti ditanya standingnya apa gitu ya. Iya. Iya. Justru dengan beginilah kalau bahasa teman-teman di pusat ini demokrasi khas Indonesia. Wah, udah bahaya tuh Iya, kalau udah bahaya. kayak gitu. Pembatasan ya ala Indonesia. Ya, kalau saya kan pembatasan ala Indonesia itu seperti apa? Kalau misal ujung-ujungnya nanti korupsi nepotisme, ya saya nggak mau. Iya. Sebagai generasi yang pengen lebih baik harus dibatasi. Batasan yang memang sesuai dengan kita, oke, tapi jangan sampai berlebihan. Misalnya 2 periode. Kalau barat katanya, Iya. ya udahlah ala Indonesia 3 periode maksimal nih. Lo jangan nambah lagi, Bos. Ya, bukan cek kosong ya. Iya, makanya jangan nggak ada batasan. Saya bilang bahaya. Anggota DPR ini 2 periode, enggak, itu terlalu liberal. Udah, ya udah 3 periode, tapi Iya. dibatasi. Nah, masalahnya batasan ini belum kita bahas. Siap. Siap. Berarti balik lagi dengan kondisi seperti ini, memang tokoh daerah itu dengan keterbatasan ini juga harus punya kebijaksanaan gitu ya. Betul. Yang pusat pun harus paham. Berarti ini yang baik dengan kondisi seperti ini kalau dari perspektif Mas? Ya kalau saya sih berharap teman-teman di Jawa Barat di lokal itu langsung sowan ya, ngobrol dari hati ke hati atau sowan ke tokoh-tokoh senior P3 yang memang punya otoritas untuk mendiskusikan perihal ini supaya titik temunya dapat. Ini kalau nggak dibicarakan dari hati ke hati, saya khawatir potensi-potensi konfliknya bisa muncul. Dan ini akan merugikan P3 sendiri. Iya. sebagai Iya, institusi. Jadi, Apalagi di Lumbung ya. persis gitu. Jadi semua harus duduk dari hati ke hati ngomong. Kok begini? Iya. Jadi ada tabayun kan Iya. bahasanya. Iya, Mas. iya. Jadi kenapa begini? Kok begitu? Ya. Kalau misalkan solusi di tengah begini seperti apa? Iya. Kalau misalkan tetap seperti ini, bagaimana? Ya. Kan harus dipikirkan semacam itu sampai level itu. Artinya win-win solutionnya apa? Gitu. Terus kan kalau tidak salah panitia muswilnya kan udah ada. Mungkin bisa juga dalam tanda kutip kalaupun memang bersaing atau beradu ya mungkin Sehat. disehat ya di muswil aja gitu ya. Persis ya bisa memang keterlibatan semua elemen, Iya. semua pihak gitu supaya apa? Ya ini memang pentas yang demokratis, transparan yang bisa merepresentasikan semua. Iya. Tidak ada sawah sangka yang tidak perlu ketika memang usulnya belum udah Iya. mikir macam-macam kan Iya. akhirnya. Nah, menurut saya kan sayang ini kan partai Islam, lambangnya Ka'bah. Bang. Iya, Iya. betul. Berat ya. Artinya ya harus ya bagaimana cara dan ceritanya publik mendengarnya adem di tengah musyawarah mufakat ya kita bisa berpikir besar semacam Gitu. Atau ini juga mungkin apa namanya itu implikasi DPP pun kemarin kan tekanan dari luar mau nggak mau berjabat tangan gitu ya. Dan kalau tidak salah kan baru berenam di DPP. Nah mungkin di sana juga berimplikasi kan ke wilayah-wilayah ya. persis. Nah, makanya bagaimana yang 6 ini akhirnya harus hadir minimal terrepresentasi untuk bisa membawa semua pihak yang punya kepentingan di Jawa Barat duduk bersama. Jadi apa? Mindset dan skill setnya itu satu. Kita adem, kita bisa memutuskan siapa kepengurusan definitif yang merepresentasikan wajah pengurus di nasional di level Jawa Barat. Artinya akhirnya apa? Kombinasi, sinergi, kolaborasi. Gitu. Karena kalau misalkan di pusat saja sudah bisa terkontrol, terkonsolidasi, walaupun mungkin belum sepenuhnya kuat, betul. tapi minimal di daerah bisa lebih baik. P3 di Jawa Barat, apalagi semacam itu karena lumbung. Jadi kalau saya berharap memang ya ini harus ada inisiatif dari tokoh-tokoh senior, tokoh-tokoh ketiga yang bisa memang menjadi rujukan untuk menyelesaikan dinamika faksi yang ada supaya solusinya win-winnya dapat seperti itu. Dan prosesnya juga mungkin harus baik ya. Contohnya juga mungkin Harus sangat baik. harus sangat baik. Jadi Partai Islam. iya. Kalau saya lihat tuh kayak apa namanya itu contoh kayak Gibran gitu ya, kayak waktu kemarin NU
Kadang-kadang contoh sekarang kalau kita mindsetnya tuh kayak Pak Pepep ini tuh dalam tanda kutip terzolimi. Kayak kemarin Gibran atau NU. Kadang-kadang yang liar itu kan kader di bawahnya ya, sekelilingnya. Orang pendukungnya tuh kan pasti sangat subjektif gitu. Nah mungkin ini juga kalau terus berlanjut seperti ini kan mungkin di bawah bisa kemana-mana gitu. Betul. Bisa rame dan kontraproduktif gitu. Jadi apalagi ada open recruitment kan. nah itu. Jadi kalau saya sih memang akhirnya mau nggak mau inisiatif untuk memulai obrolan, ngobrol ya, diskusi apakah dari pihak yang memang dirugikan ataupun yang merasa diuntungkan harus ketemu nih. Tapi kalau memang belum bisa ya mau nggak mau tokoh-tokoh senior yang selama ini terrepresentasi di pusat menjadi tokoh ke-6 itu ataupun orang-orangnya bisa diajak ke Jawa Barat diskusikan ini. Ya sebelum muswil dilakukan ya minimal panitia muswilnya memang representatif semua semacam itu. Yang kedua juga supaya ini adem, tenang, gimana cara dan ceritanya masing-masing pihak bisa yang mengademkan pendukung-pendukungnya. Supaya tidak melebar ke ruang-ruang publik karena jadi presiden negatif juga kan di publik loh. Kok gini lagi nih di Jawa Barat. Maksudnya maaf nih, belum lolos parlemen saja sudah begini, bagaimana kalau lolos kan orang mikir begitu. Harapannya dicukupkan, dibatasi, dilimitasi ya dinamika faksinya di level-level private, politik semacam itu supaya apa? Yang dikedepankan lebih bagaimana solusinya, terus bagaimana kita mengawal ini solusi itu supaya aksi-aksi yang dilakukan besok ya merepresentasikan P3 ini pengen bersatu bersama dan sebagainya gitu. Nah, tapi kalau ini terpublikasi, kemudian pendukung juga rame, tokoh-tokoh kunci gagal mengademkan, wah repot. Saya nggak kebayang kompleksnya nanti. Bahkan ini bisa merembet ke nasional. Gitu, kebuka lagi. Ya luka lama. Maupun luka-luka baru ya. Jangan sampai nanti ada Rakernas gajah di Jawa Barat. Ampun. Siap. Ini sekarang mungkin Mas Priyo, Mas Agung kita beyond P3 ya. Warga daerah baik itu orang politik, partai politik di daerah, kepala-kepala DPW, DPC, ke depan mungkin nggak sih punya bergening cukup baik ke pusat gitu ya. Kalau dilihat dari P3 kan suara bagus, institusi baik, ada narasi contohnya itu kayak penghijauan dan lain-lain. Tapi bergening dengan pusat tuh seakan-akan minimalis gitu. Ke depan gimana insan-insan politik daerah itu memiliki bergening ke pusat gitu, Mas? Iya. Saya melihat memang di era sekarang ini kan nafas struktural itu memang penting. Tapi jangan juga menjadi faktor utama ya pengurus di level lokal bergantung gitu. Artinya inovasi mereka, kreasi mereka untuk melakukan sesuatu itu dituntut gitu loh Mas. Jadi ya misalkan ketua DPW, DPD ya seatraktif Pak KDM gubernurnya dengan sosmed itu. Seatraktif Pak KDM juga ketika tidak konten turun ke bawah. Mempunyai program-program ini nggak usah nunggu. Punya bergening ya. Iya, jadi kalau misalkan dia punya follower besar, punya grassroots militan di dapil, bosan nggak ada pilihan Mas. Loh, kalau gue nggak ngikut, maaf nih, bisa dinaturalisasi nih orang. Ya gajah melihat kentong kan? 110.000 nih. Maksud saya, ini kan ceruk besar, mubazir gitu kalau nggak dirangkul, kan gitu maksud saya. Jadi kalau saya sih siapapun pengurus lokal yang hari ini belum terrepresentasi aspirasinya, optimasi saja sosmednya, dapilnya dan semuanya seatraktif Pak KDM, Pak Gubernur, contoh real. Jadi popularitas bisa bergening ya? Apalagi terkonversi ke elektabilitas. Jadi itu buat partai-partai lain, orang-orang yang potensial kayak gitu kan dibutuhkan. Betul. Gitu. Dan apalagi partai-partai baru nih, ya mereka butuh istilahnya kepastian untuk lolos parliamentary threshold. Tapi partai-partai lama kan juga butuh dipertahankan dominasinya. Mereka butuh orang-orang yang hebat juga kan. Betul. Nah, jadi proses-proses istilahnya naturalisasi, big transfer ala Rita Fabrizio Romano itu sangat relevan nanti makin mendekati 2029. Jadi maksud saya P3 jangan asik dengan dinamika di internal. Ini kader-kader bisa keluar lama-lama. Dan kalau tidak salah waktu Pilpres kemarin tuh
suara warga-warga P3 tuh cukup besar terafiliasi ke Anies ya. Sangat mas. Sangat besar ya. Itu kalau di cross tabulasi data, ya P3 itu justru pendukung besarnya nomor 1 ke Anies Caimin, nomor 2 baru Prabowo Gibran, baru yang ketiga Ganjar Mahfud. Tapi P3 di nasional melabuhkan sikap politiknya ke Ganjar Mahfud. Siap. Jadi saya yakin teman-teman P3 punya data, tapi karena kekuatan politik lebih dominan ketimbang kekuatan teknokratis atau data driven. Sudah. Jadi mungkin kentongan bisa jadi ini target market sama ya. Makanya maksud saya, dan ya sebelumnya kan PKB nih, ya bisa saja ini kentongan, bisa saja juga partai lain kan, lebih atraktif. Maksud saya Gen Z milenial itu tidak lagi melihat ideologi salah satu alasan memilih, Mas. Kalau dibedah kan beberapa alasan memilih itu ada banyak, tapi saya sederhanakan ada 3 tuh. Alasan karena rasionalitas, memilih karena program visi misi, alasan sosiologis karena suku, agama, ras misalkan. Nah itu P3 di situ tuh, sosiologis tuh. Tapi ada juga memilih karena psikologis tuh, karena ganteng, karena santun, karena baik, karena apa dan seterusnya. Jadi P3 kalau hanya fokus di sosiologis, kurang update. Dia harus merangkul semua pemilih nih. Betul. Yang rasional. Ini Gen Z milenial di sini nih. Betul. Dan ini dominasi besar. Betul. Gen Z milenial 4%, 55% kan besar nih. Betul. Kan harusnya main ke sini nih. Sosiologis makin berkurang. Orang milih karena suku, agama, ras dengan dinamika masalah sekompleks ini, ya pengangguran, daya beli, itu kan konkret real. Orang nggak kadang mikir ya udah dimensi ideologis itu di ruang privat, di ruang publik kok pengen nunjukin bahwa lu punya kapasitas nggak? Ada masalah itu. Kalau enggak ya gue lirik partai lain dong. Figur-figur mereka dong, tren-tren semacam itu. Nah, P3 harus paham sosiodemografi situasi kekinian yang sangat dinamis berubah seperti itu. Jadi para pemain politik daerah mampir ke sini untuk bergening sama pusat. Bisa. Wajib. Biar update terus. Apalagi ditemani sama Mas Agung nanti. Siap. Gitu mungkin Mas Rio. Ya, jadi enlightening banget lah ya infonya ini, sedikit gambaran juga tadi, dan yang kita bahas ini kan partai legend ya. Jadi kita harap mudah-mudahan juga bisa partai legend bergambar Ka'bah lah ya. Betul. Mudah-mudahan bisa menunjukkan kebijaksanaan. Tajinya. Amin. Semoga. Tapi itu lagi-lagi itu wawasan yang luar biasa dari Mas Agung. Waktu kita kayaknya udah ampun. Next lagi kita Mas Agung. Siap. Kita ngebahas partai lain ataupun provinsi lain. Atau kalau jadi muswil. Itu tuh seru sih. Seperti apa nanti ya? Benar, dinamikanya bisa jadi follow up yang luar biasa. Dinamika faksi, win-win solution. After muswil. Betul. Semoga ada semua. Siap. Sedewasa apa ya, baik pusat dan daerah menyikapi hal ini. Dan ini bisa menjadi Mas, referensi provinsi-provinsi lain. Betul. Itu dia. Gimana cara Jawa Barat mengelola muswilnya? Betul. Bagaimana pusat merespon itu kan? Betul. Itu bisa jadi rujukan. Betul. Jadi kalau ini nggak selesai, ini bahaya. Dengan track record Pak PPP yang sekarang, pusat berperilaku seperti apa gitu ya? Itu hati-hati, ini bisa jadi bumerang dan kalau bisa dikelola dengan sebijaksana mungkin. Amin. Oke. Siap. Kalau gitu looking forward ini berikutnya dengan Mas Abbas. Mas Abbas. Nama populer. Dulu baru jadi Abbas dulu baru Ibas. Bisa. Terima kasih warga distrik, sampai obrolan distrik utara berikutnya. Terima kasih Mas Abbas.